نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أبصر في أموالنا وأولادنا وبارك فيما أعطيتنا وأتل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Darul Husna, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini, di mana kita masuk di pertengahan bulan Sya'ban, yang di situ ada larangan seseorang untuk berpuasa bagi yang tidak biasa berpuasa, ya, kecuali orang-orang yang Allah izinkan dia, mudahkan dia untuk melaksanakan ibadah puasa Senin dan Kamis atau puasa Daud ataupun Ayyamul Bid. Dan dikatakan bahwa di pertengahan Sya'ban ini tidak ada amalan-amalan yang khusus yang harus dilakukan oleh seorang muslim, tapi yang ada adalah perbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena para ulama menyebutkan bahwa bulan Sya'ban juga disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Maka ini yang ada pun sholat rawatib ataupun sholat al-furqah, ya, sholat rawatib itu kalau tidak salah sekitar 12 rakaat. Kemudian ada sholat 1000 rakaat, ya, ini semuanya merupakan dalil yang tidak ada sumbernya, dari mana itu berasal. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang akan diganjar sesuai dengan amalan yang mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikan dalam semua bentuk ibadah kita ini selalu ada contohnya. Dan contoh terbaik adalah Nabi kita. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaknya kita ambil, kita ikuti, kita telajani. Dan yang dilarang oleh beliau, maka hendaknya kita tinggalkan. Termasuk ada orang yang nanti akan melaksanakan puasa Yaum Syak, ya, yaitu di hari keraguan. Apakah ini sudah masuk hari raya atau puasa atau belum? Maka ini semuanya termasuk di antara bentuk puasa yang dilarang dalam agama kita. Makanya dalam pembahasan fikih, ya, puasa, penetapan atau penentuan dari Ramadan itu hanya 2 saja, yaitu yang pertama biru'yatil hilal, dengan
melihat hilal. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian, maksudnya berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa'tu salasina yawman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Namun jika ada mendung sehingga hilal tidak nampak, maka kita hanya diminta untuk menggenapkan menjadi 30 hari. Ada pencerahan yang lainnya, maka yang kita tahu sumbernya tidak ada. Demikian kawan sekalian, bahwa amalan-amalan yang akan dibalas diganjar oleh Allah itu hanyalah amalan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis Azib bin Barrah tentang perjalanan ruhnya orang yang beriman itu nanti akan menjadi rebutan jemaah. Ruhnya orang beriman itu akan dibawa oleh malaikat-malaikat yang turun dari langit. Yanzilu minas samai malaika. Jadi malaikat yang turun dari langit dengan membawa apa? Kain kafan dan membawa minyak wangi atau bau yang harum, parfum. Dan nanti ruhnya orang yang beriman itu akan diletakkan di situ. Kemudian akan diangkat ataupun dinaikkan ke langit dunia sampai langit ketujuh. Dan setiap kali ruh malaikat yang membawa ruhnya orang yang beriman itu melewati sekumpulan malaikat-malaikat Allah, maka akan ditanya, "Ma hadzal ruh at-thayyib?" Siapakah ruh yang baik ini? Maka disebutkan fulan bin fulan. Maka disebutkan ini adalah ruhnya fulan bin fulan, dan disebutkan dengan nama yang paling indah, nama yang paling baik yang dahulu dia namakan di bumi. Sampai singkat kisah, hanya roh itu pun dikembalikan ke bumi lagi. Kemudian saat dia berada di kuburan jamaah, subhanallah, kuburannya itu akan diluaskan, yufsahu lahu qabruhu maddal basar. Kuburannya itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian akan datang kepada dirinya yaitu sesosok manusia hasanul al-wajhi, hasanus siyabi. Kemudian baunya juga harum. Jadi akan datang kepada dirinya yaitu seseorang yang memiliki wajah yang tampan, kemudian baju yang elok, yang bagus, kemudian juga bau yang harum. Kemudian ditanya, "Man anta?" Siapa engkau? Maka orang itu pun menjawab, "Ana amalukas sholeh." Aku adalah apa? Amalanmu yang sholeh, yang dahulu engkau lakukan. Sholat Anda, puasa Anda, dan demikian. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi motivasi buat kita agar kita tidak pernah berhenti untuk apa? Untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama akan melanjutkan pembahasan kita di asrul yajri thawabuha ba'da mamati, yaitu 10 amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya setelah kematian. Dan kita sekarang masuk di al-amalul khamis, yaitu amalan yang ke-5. Apa amalan yang ke-5? Di sini disebutkan binaul masajid. Binaul masajid. Jadi di antara amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang yang sudah meninggal adalah membangun masjid. Dan beliau di sini menjelaskan nanti bahwasanya yang dimaksud dengan bangun masjid di sini adalah orang yang membangun masjid itu dengan sempurna,
dengan biaya dia sendiri. Ya, namun ada juga yang dibangun masjid dengan cara apa? Cara patungan, gotong royong. Maka dua-duanya akan mendapatkannya. Baik, kita bacakan. Ya, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala anhu faqad taqaddama fi hadis Anas bin Malik wa Abi Hurairah. Maka telah berlalu dalam hadis Anas bin Malik dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam aw bana masjidan, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya bagi seorang yang sudah meninggal adalah aw bana masjidan, ya, yaitu seseorang yang membangun masjid. Oh ya, kenapa di sini tidak disebutkan apartemen, tidak disebutkan apa misalkan pasar, tidak disebutkan apa kios misalkan, tapi kenapa disebutkan masjid? Dan kata masjid di sini disebutkan dalam bentuk nakirah, ya, masjid apa saja. Nah, maka di sini beliau mengatakan fal masajid, ini sebabnya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan fal masajid. Fal masajid hiya ahabbul biqa'i ila Allah Ta'ala. Masjid adalah merupakan apa? Tempat yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira alasannya kenapa jemaah? Baik. Rata-rata yang datang ke masjid itu orang baik atau orang tidak baik? Baik, ya? Baik. Jadi ini diantaranya. Yang kedua apa? Kenapa masjid menjadi tempat yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah SAW pertama kali beliau hijrah ke Madinah, apa yang beliau bangun? Bukan angkringan, bukan, ya, tapi masjid. Masjid apa namanya? Masjid Quba. Masjid Quba. Jadi ini masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Madinah. Dan kita tahu bahwasanya masjid ini adalah merupakan tempat yang dahulu di zaman Rasulullah SAW dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat, mengajari nilai-nilai agama kepada mereka. Dan ternyata masjid itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang dijadikan sebagai tempat untuk mencetak generasi-generasi yang akan menyebarkan agama ini di seluruh pelosok penjuru dunia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai sekarang pun demikian yang kita lihat. Halaqah-halaqah dari satu tempat, satu pintu dan seterusnya bisa kita dapatkan dengan mudah. Bahkan anak-anak yang mau belajar, yang mau menghafal Al-Quran, bukan hanya 1, 2, 3 orang. Pernah saya mendapatkan ada sekitar 70-an ribu orang, ya, yang memanfaatkan, ya, pembelajaran di Masjid Nabawi, baik yang offline ataupun online. Itu dalam satu hari, ya. Dan kita lihat ini diantara sebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat yang paling disukai. Termasuk ada sebuah ibadah yang hanya bisa kita lakukan, ya, yaitu ibadah i'tikaf hanya di mana? Di masjid, ya. Tidak ada i'tikaf di pasar, tidak ada. I'tikaf di mana, misalkan stasiun, tidak ada. Yang ada adalah i'tikaf hendaknya dilakukan di masjid. Nah, ini diantara sebab-sebab yang menjadikan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid itu sebagai ahabbul biqa, yaitu tempat yang paling dia cintai. Kama dallat alaihi nususus syar'iyyah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam nas-nas yang syar'i.
Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Ya. Nah, sekarang jemaah, kalau kita tahu bahwasanya masjid ini adalah sebagai tempat yang dicintai oleh Allah, maka kita yang diamanai sebagai apa? Sebagai takmir dan seterusnya, jangan melupakan untuk menjaga masjid ini. Karena diantaranya nanti yang masuk dalam bangunan masjid adalah orang yang menjaga masjid. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yang merawat masjid, ya, yang menjaga kemakmuran masjid ketika masjid itu dalam kondisi sudah mulai apa? Mulai ya butuh renovasi, segera direnovasi dan demikian seterusnya. Dan inilah jemaah yang kita harapkan nanti akan menjadi sahabat sejati buat kita. Kemudian dikatakan wal inayatu biha wa imaratuha min alamatil iman. Perhatian terhadap masjid, perhatian terhadap masjid, dan ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan masjid, kebersihannya, kemakmurannya, ya, apalagi jadwal-jadwal yang terkait dengan kegiatan yang ada di masjid. Dan ini hendaknya menjadi salah satu motivasi buat kita untuk bisa menjadi bagian orang yang bisa memberikan manfaat untuk masjid. Meskipun ya yang kita tahu untuk menjadi marbot masjid ini kadang harus apa? Sukarela. Maka kebaikan apapun yang telah diberikan dan dipersembahkan oleh seorang hamba, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Ya, ini yang harus kita ingat. Dan saya pernah mendapati ya seseorang yang pernah bercerita bahwa di Masjidil Haram itu ada di antara yang bertugas sebagai cleaning service, itu ternyata dia nggak mau menerima gaji. Ya, nggak mau menerima apa? Gaji. Nah, termasuk yang pernah saya baca yang membuat apa? Arsitek, ya, arsiteknya pembangunan masjid yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu juga orang, kalau nggak salah dari Yunani atau dari mana itu, ya, juga nggak mau dibayar. Ya, maka jemaah yang diberikan oleh Allah perhatian terhadap masjid wa imaratuha dan memakmurkannya, ini adalah merupakan min alamatil iman, merupakan tanda keimanan seseorang. Kalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang yang beriman, maka pasti kita akan memiliki perhatian dari apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk memperhatikannya. Ya, di antaranya adalah apa? Masjid. Ya, masjid. Dan di Masjid Nabawi ada yang kita tersebut dengan tempat Raudhah, ya. Ya, Raudhah itu adalah tempat yang disebutkan di mana Rasulullah SAW mendidik para sahabat di situ. Sehingga disebutkan Allah Ta'ala alam dalam sebuah riwayat yang ada bahwasanya tempat ini nanti akan diangkat di dalam surga. Ya, Raudhatul baina apa itu? Baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman dari taman-taman surga. Jadi Anda yang duduk di masjid memakmurkan, ya, menjaga masjid ini bagian daripada orang-orang yang memiliki apa? Keimanan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qala Allah taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke
17 dan 18. Kalau di sini disebutkan hanya ayat 18 saja. Lengkap dari ayat yang disebutkan di sini, lengkapnya adalah maka lil musyrikin, tidak layak bagi orang-orang musyrik ayyamul masajidallah, untuk memakmurkan apa? Rumah Allah, yaitu masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim, sedang mereka bersaksi atas diri mereka bahwasanya mereka itu adalah orang kafir bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka adalah orang-orang yang amalan-amalannya akan dihapus dan mereka akan kekal di dalam neraka. Ya, mereka akan apa? Kekal di dalam neraka. Dan disebutkan dalam ayat yang lainnya, orang-orang kafir tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Ya, hatta yalijal jamalu min sambil khiyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila seekor unta itu bisa masuk ke mana? Lubang jarum. Artinya sesuatu yang mustahil. Bagaimana seekor unta akan masuk ke lubang jarum? Tidak akan mungkin. Ya, artinya orang-orang kafir tidak akan bisa masuk ke dalam surga dan mereka akan senantiasa berada selama-lamanya di dalam neraka. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala katakan, innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman terhadap hari akhir. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wal maqsudu bi imaratil masajidi amran. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid di sini ada dua perkara. Al-amrul awwal al-imaratu al-hissiyah, yaitu perkara yang pertama adalah al-imarah al-hissiyah, yaitu memakmurkan masjid secara lahiriah, secara kasat mata, ya, secara apa? Lahiriah. Bagaimana caranya? Wadhalika bi bina'il masajid, yaitu dengan cara membangun masjid. Wasiyanatiha, yaitu dengan apa? Menjaganya. Wa tawsi'iha, dan memperluasnya. Wa tarmimiha, dan memperbaikinya. Wa tahyiati marafiqiha, kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masjid. Subhanallah. Yang menyediakan apa ini? Kipas, ya. Kemudian AC, jam, apa lagi? Sound system, ya. Ini masuk bagian daripada orang yang melakukan masjid. Jadi bukan hanya apa? Membangun saja. Ya. Jadi bukan hanya membangun saja. Dan zaman sekarang itu kadang ada orang yang berlomba-lomba hanya membangun masjid, tetapi tidak pernah menjaga apa? Untuk menjaga kemakmuran masjid tersebut, sehingga masjid terasa seperti kuburan, sepi, nggak ada kegiatan, ya, nggak ada apa? Kegiatan. Di masjid kami ada namanya Masjid At-Taqwa, ya, di Desa Sedailawas. Masjid itu bisa menampung sekitar 5.000 jamaah. Di sebuah desa namanya Desa Sedailawas ada dua masjid, namanya Masjid At-Taqwa, dan yang kedua ada Masjid Agung. Masjid Agung juga sama, kapasitasnya bisa menampung sampai 5.000-an jamaah. Masjid ini jamaah, subhanallah, dia bukan hanya digunakan untuk tempat sholat 5 waktu, tetapi dia juga digunakan untuk apa? Untuk sekolah. Di atasnya nanti kalau menjelang apa? Ya habis subuh itu jam-jam 7 nanti
dibuat kelas-kelas untuk belajar. Nah, kemudian nanti malamnya atau sorenya dibuat TPA. Malamnya nanti pada maghrib juga demikian. Sampai pada isya ada kegiatan namanya Al-Qur'an. Dan saya menjadi saksi yang mengikuti kegiatan di sana. Jadi subhanallah, pada isya ada kajian untuk anak-anak muda. Kami waktu itu masih SMP. Kami belajar hadis, ya. Kami diajari masalah fikih, kami diajari masalah adab, akhlak oleh kakak-kakak kami yang mereka dulu pernah nyantri di pesantren. Jadi betul-betul masjid itu dalam kondisi hidup. Nah, ini yang kita harapkan dari masjid-masjid yang sudah dibangun dengan apa? Susah payah, ya, dengan jerih payah, dengan harus mencari donasi sana sini, ya. Maka ketika sudah terbangun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menjadi bagian daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Dengan cara apa tadi? Yang pertama dengan membangunnya. Kalau memang kita mampu, wasiyanatiha dengan menjaganya, wa tausi'iha dan dengan melebarkannya atau memperluasnya, wa tarmimiha yaitu dengan apa di sini? Yaitu memperbaikinya, wa tahiyati marafiqiha yaitu dengan menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan di masjid, maka kita berusaha untuk berlomba-lomba menyediakan apa yang dibutuhkan. Ini makna imarah, memakmurkan masjid yang pertama, ya. Kemudian yang kedua disebutkan wal amru tsani al-imaratu al-ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan memakmurkan masjid di sini adalah memakmurkan masjid secara maknawi. Wa dzalika bi iqamatis shalah, yaitu dengan cara menegakkan salat. Jadi Anda yang datang setiap hari ke masjid ini ya untuk salat, untuk zikir, untuk duduk di majelis ilmu, maka Anda masuk bagian daripada orang-orang yang apa? Memakmurkan masjid. Wa qira'atul Qur'an, atau membaca Al-Qur'an. Wa ihya'i majalis dzikri wal ilmi, yaitu menghidupkan majelis zikir dan majelis ilmu. Ya, majelis zikir dan majelis ilmu. Mana masjid yang setiap hari ada kajian? Darul Husna, masya Allah. Ya, di masjid Darul Husna, dan itu artinya apa? Rumah. Al-Husna apa? Baik, ya. Darul Husna, rumahnya orang-orang yang baik. Jelas ini? Ya, jadi ini makna memakmurkan masjid yang kedua, yaitu makna secara apa? Makna, yaitu orang-orang yang berikan sholat, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengadakan majelis-majelis ilmu. Termasuk TPA ada di sini? Ada, ya. TPA hendaknya diadakan. Mau yang datang 5 orang, 3 orang, ya. Pokoknya apa? Dimakmurkan. Biar kita masuk dari bagian hadis aubana masjidan, yaitu amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya, yaitu orang yang membangun masjid. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hal ini ada perkataan yang bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Beliau juga menyebutkan tentang makna ya dari imaratul masjid. Ya, kata beliau adalah apa? Bahwasanya memakmurkan masjid itu ada 2. Yang pertama yaitu selalu mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu apa? Mendatangi masjid. Bukan hanya Masjid Darul Husna, tapi semua masjid yang ada, kecuali masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ya, karena teman-teman di daerah bagian sono ya pernah masuk masjid di dalamnya ada kuburan.
Ya, di dalamnya ada kuburan. Dan pernah ada yang menyampaikan kepada kami bahwasanya memang mereka sengaja menaruh kuburan di situ. Biar orang-orang yang citra katanya nggak masuk ke situ. Ya. Ya. Baik, kemudian yang kedua kata beliau, maka dari membangun masjid adalah membangun masjid dan memperbaiki. Ya, karena memang rumah Allah itu ya, masjid bangunan itu kapasitasnya berapa tahun? Masih bangunan layak pakai itu sampai berapa tahun? Selama-lamanya. Masjid Al-Hasanah itu berapa tahun? Al-Hasanah ya, kita berapa dengan anak kampus. Itu udah lama ya. Jadi ya katanya pas mau dibantu bangun nggak mau katanya. Jadi sebenarnya jemaah ada beberapa orang yang jadi ketika sudah bangun masjid, kemudian masjid itu mohon maaf sudah mulai rapuh dan seterusnya, mau dibangun dengan harta orang lain itu nggak mau katanya. Artinya apa? Dan pahalanya hilang. Jadi mana bangunan ini? Ya, bukan kan malah semakin ramai, semakin bagus, semakin banyak pahalanya. Karena dia yang menjadi pelopor terbangunnya masjid itu kan begitu. Nah, kita lihat di Masjid Al-Hasanah ya seperti itu. Udah lama sekali ya lantainya dan seterusnya. Bahkan bangunan-bangunannya pun demikian. Termasuk juga galeri di situ juga ada namanya musola Ubudiyah. Itu juga begitu. Pemiliknya nggak mau dibangun. Ya, pemiliknya nggak mau berubah katanya. Jadi nunggu sampai. Jadi dari ahli waris ada 4 orang. Dari 3 ini sudah sepakat untuk direnovasi, 1 orang yang tidak mau. Ya udah dibiarkan seperti itu. Padahal anak-anak TPA-nya lumayan banyak di situ. Juga galeri ya. Iya. Kalau sholat Jumatan itu nggak muat sudah. Ya, karena memang posisinya apa? Iya, kecil ya. Posisinya kecil. 3 gitu ya. Nanti kalau diperluas, masya Allah akan semakin apa? Semakin banyak manfaatnya. Jadi, antum yang kebetulan Allah izinkan untuk bisa bangun masjid, kemudian kalau seandainya masjid itu sudah mulai apa? Sudah mulai harus butuh perbaikan dan seterusnya, maka ingat perkataan Imam Ibnu Jauzi tadi. Di antara untuk memakmurkan masjid adalah membangunnya dan memperbaiki. Ada pun membangun masjid dengan ornamen dan apa? Ya, hiasan-hiasan yang beraneka macam, maka ini tidak ada anjurannya. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah marah banget ketika apa? Uang umat itu hanya digunakan untuk membangun menaranya. Menaranya saja tidak mau. Karena manfaatnya untuk apa coba? Ya, manfaatnya nggak banyak. Kan begitu ya? Ya, kita mungkin bisa menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk apa? Memasang sound system. Kan begitu. Karena itu biayanya lumayan besar. Ya, apalagi ada yang masjid bentuknya itu kayak es krim ya. Masjid mana? Dekat Kalasan itu. Warna-warni itu saya. Iya, kayak es krim kalau saya lihat ya. Jadi, untuk apa? Yang terpenting adalah masjid itu bagaimana masjid itu apa? Dalam bangunnya adalah dimakmurkan. Iya, didatangi ya orang-orang yang ada di sekitar masjid itu diajak untuk ibadah, untuk sholat, untuk makmurkan rumah ini, agar orang-orang yang bersedekah dalam pembangunan ini, orang-orang yang mewakafkan tanah ini akan mendapatkan apa? Jariahnya. Bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karpet yang dipasang, ya, kemudian kipas yang dipasang, yang bisa memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang datang ke masjid itu, maka orang itu akan mendapatkan pahalanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, min ghairi ayyun qasar ajruhu, nah, tanpa harus mengurangi apa? Pahala orang yang melakukannya. Artinya pahalanya sendiri.
Nah, kemudian beliau mengatakan, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin adzinallah, yaitu di rumah-rumah yang Allah izinkan, an turfa'a, untuk diangkat, wa yudkar, untuk diingat, fiha ismuhu, maksudnya apa? Untuk disebutkan namanya. Jadi ini tujuan dibangunnya masjid. Allah izinkan rumah-rumah Allah yang dibangun itu adalah untuk meninggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan mengagungkan nama-nama Allah, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Orang yang ada di dalam masjid, mereka bertasbih, memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah-rumah tersebut bil ghudwi wal asal, baik di pagi maupun di petang hari. Makanya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah katakan rijalun, orang-orang yang datang ke masjid itu hakikatnya adalah laki-laki yang sejati. Ya, kalau Anda ingin melihat laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang gemar datang ke masjid. Bukan gemar olahraga tapi ke masjid apa? Zon. Ya, jadi lautan dia gunung didaki, lautan di seberangi, masjid dilewati. Allah Ustaz. Ya, dan ini yang terjadi ya. Maka Allah katakan di sini rijalun la tulhihim, yaitu mereka adalah para lelaki, la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah, perniagaan mereka, jual beli mereka tidak menjadikan mereka lalai dari siapa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, dan mendirikan salat serta bayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, mereka takut dengan suatu hari di mana hati-hati dan pandangan-pandangan saat itu apa? Berbolak-balik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman bana masjidan lituqama fihi shalatu wa yutla fihi al-Qur'an wa yudkara fihi ar-Rahman wa yunsara fihi al-ilmu wa yastami'a fihi al-muslimun 'ala al-khair wal birri was-silah ila ghairi dhalika min al-masalih al-'azimah, fa inna ajra jami'i hadhihi al-a'mal as-salihat wa thawabaha satarji'u liman banahu. Coba di sini perhatikan. Maka siapapun yang membangun masjid yang dengan tujuan tadi ya, dan ini juga yang dikatakan oleh para ulama, membangun masjid karena Allah ingin, bukan karena ingin disanjung, ya, bukan karena ingin apa? Disanjung. Bahkan disebutkan ya bahwa Imam Ibnu Jauzi pernah berkata, barang siapa yang membangun masjid dengan menulis namanya pada masjid tersebut, maka dia adalah orang yang jauh dari keikhlasan. Ya. Maka di sini barang siapa yang membangun masjid untuk ditegakkan salat, untuk dibacakan Al-Quran, untuk diingat nama Allah, untuk disebarkan ilmu, dan orang-orang Muslim berkumpul di atas kebaikan, ya, dan kebajikan, serta menyambung hubungan di antara mereka ila ghairi dzalika min al-masalih al-'azimah, fa inna ajra jami'i hadhihi al-a'mal as-salihah, maka pahala seluruh amalan-amalan yang baik tadi akan kembali kepada siapa? Orang yang membangunnya, ya, dalam hidupnya dan setelah kematiannya. Wa hadza fadlullahi yu'tihi man yasha, dan ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Karena tidak semua orang bisa membangun masjid meskipun banyak uangnya. Terakhir jemaah, wa sahha aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fadlun 'azim, dan telah sahih sebuah hadis yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yang besar bagi orang yang membangun masjid, yaitu siapa? Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallahi
banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang membangun masjid dengan mengharap wajah Allah. Ingat, mengharap wajah Allah. Karena ada orang yang bangun masjid ternyata hanya untuk tujuan wisata. Ya, bahkan kadang masjidnya itu nggak boleh dimasuki hanya orang-orang atau di waktu-waktu tertentu. Ya, dijaga dan seterusnya. Ini bukan fungsi pembangunan masjid seperti itu, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pahala yang kita didapatkan. Termasuk jamaah. Seandainya orang yang datang ke masjid itu hanya untuk tidur saja, karena kecapean ya, karena dia bisa bilinan misalnya kelelahan tidur di masjid, maka dengan sebab dia tidur di masjid, orang yang membangunnya dapat pahala. Meskipun dia tidak sholat, ya, tempat wudhu yang dipakai airnya, ya, kamar mandi yang digunakan untuk buang air, orang yang membangunnya akan mendapatkannya. Nah, maka terakhir kata Rasulullah SAW, man bana masjidan lillah, selalu dikatakan barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kama hasi qatratin, itu sebesar sarang burung kan. Yang dimaksud di sini adalah apa? Tempat telurnya burung. Berarti enggak banyak. Seandainya orang itu hanya membangun dengan menggunakan semen misalnya. Semen berapa? 1 kilo misalnya, maka dia akan mendapatkan balasan ini. Al-Aswad, bahkan yang lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya apa? Rumah di surga. Dan ingat, ini tidak berlaku bagi seorang hutang yang bangun masjid. Tidak berlaku kalau hutang itu tidak dibayar. Jelas? Dan ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Namun kalau hutang itu nggak mau dibayar, lalu dia masuk dalam kategori membangun masjid. Ya, karena ada orang yang bangun masjid waktunya sholat tidur istirahat, bukan malah ikut sholat. Ini paksa, ya. Allah Taala, ini amalan yang keenam, dan memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk bisa membangun masjid dengan harta yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Ini apa hukumnya kalau misalnya ada jamaah yang menginfakkan hartanya saat akarnya itu misalnya untuk pembelian kipas angin, namun oleh yang menerima takmir itu diganti akhirnya diberikan sesuatu yang lain, itu hukumnya boleh atau tidak? Sebaiknya di sini, jadi sebaiknya kalau memang mau dialihkan dengan hal yang lainnya, kita minta izin. Karena disebutkan dalam hadis ya, Muslim ala syuruti. Jadi Muslim itu bergantung kepada syaratnya. Misalnya dia mengatas apa sedekah yang dia sedekahkan atas nama untuk pembelian apa misalkan kipas angin gitu ya. Qadarullah di masjid ini sudah banyak kipas angin. Dan kita mau alihkan untuk apa? Untuk hal yang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masjid. Maka secara misalnya sebaiknya apa? Minta izin dulu. Ya, minta izin dulu kepada orang yang menyumbangnya tadi. Ya, dan ini penting sebagai bentuk amanah terhadap harta yang dititipkan kepada kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian Allah Ta'ala sallallahu alaihi Muhammad wa khairan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.